Ya boleh kebablasan. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran mohon kerjasamanya. Dan untuk sebelumnya kita perkenalan dulu. Saya Stefano dengan angka 4. Dan saya Muhammad Abdullah dengan NIM terakhir 42. Saya Muras Brazida Zalfa dengan NIM AID 218. Saya Fadila Maharani dengan NIM AID 219. Saya Rizkina Aulia dengan NIM akhir 223. Saya Rizka Putri dengan NIM akhir 222. Saya Ahmad Hafiz Maulutan dengan NIM AID 221. Baik. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Udah sarapan nih? Belum. Apa? Mau saya beliin nggak? Titip aja, Bapak. Oke, kita mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan bareng, udah sarapan berarti. Oke, siapa tadi yang berangkatnya paling pagi? Saya. Jalan kaki dari kemarin sore ya. Oke, sebelum mulai pelajaran Bapak mau curhat-curhat sedikit. Nanti Bapak akan kasih kalian kertas. Jangan dibuat pesugihan. Oke, jangan dibuat pinjol. Digambar emoticon. Tahu kan emoticon? Seneng, senyum, sedih, bete, ditinggalkan. Pokoknya siap gitulah. Emotnya terserah, Pak. Terserah. Yang mana, Pak? Di mana, Pak? Di sini. Di sini ya. Ditulis namanya ya. Yang ada betul kan harus di mana, Pak? Dalam hati. Masih diekspresikan aja. Ingat, jangan digambar matanya. Sampun, Bapak. Itu kan rahasia. Kami. Bisa kirim kamu. Gambar rambut susah. Kita lihat, Mbak Farah ini senyumnya kok lebar kan? Nih, giginya sampai keluar. Mbak Sinta ini senyum juga sampai keluar rambutnya ya. Ini senyum, ada yang emang wah ini love ini. Ini dari Mbak Sinta ya. Love lagi. Mbak Sinta nih sedih. Ada apa ini? Kangen orang tua. Wah. Mari kita
sedikit motivasi ya. Disiplin itu penting. Nah, cita-cita itu nggak bisa didapatkan hanya dengan beban, kecuali cita-citanya jadi kasur. Selanjutnya kita akan nyanyi dari Sabang sampai Merauke yang dibimbing oleh Wijen. Ayo teman-teman semua kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Iya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Hari ini tahu nggak ada yang tahu kita pelajaran apa hari ini? PKN tentang apa? Pancasila. Biasanya gimana? Pancasila. Ada yang tahu kenapa Pancasila disebut dasar negara? Nanti kita akan jelaskan ya. Jadi nanti belajarnya agak serius ya. Ketawa sedikit nggak apa-apa. Namanya juga bercanda. Oke, selanjutnya akan saya silakan. Baik, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Yan. Iya. Dijelaskan apa tadi sama Pak Yan? Dijelaskan Pancasila. Pancasila. Tadi sudah diajak ngapain aja? Main. Nyanyi apa tadi? Sabang sampai Merauke. Kira-kira itu tadi sila berapa kalau di Pancasila? Satu. Tiga. Masih pada belum tahu ya? Nanti kita belajar sama-sama ya di sini. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama tentang ayo mengenal Pancasila. Jadi nanti bukan mengenal Pancasila aja, nanti kita juga belajar simbolnya, kemudian maknanya, kemudian pemahamannya, dan lain-lainnya. Ayo. Nah, ini dia. Apa sih itu Pancasila? Ada yang mau membacakan nggak ya satu? Aku ibu. Baik, ya silakan. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima sila tersebut dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan menjadi identitas serta panduan kita dalam berperilaku. Baik, terima kasih. Mana tepuk tangannya teman-teman? Terima kasih untuk Kak Ipah ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kelima sila tersebut dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan menjadi identitas serta panduan kita dalam berperilaku. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Kemudian ada yang tahu nggak lambang Pancasila itu apa? Garuda. Terus ada apa-apa lagi di gambar Garuda itu? Benteng. Kemudian kan ada itu yang di kakinya itu apa tulisannya?
di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang keempat, menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam musyawarah yang dilakukan dengan hati nurani luhur. Kemudian yang terakhir, mengembangkan perbuatan adil yang mencerminkan nilai luhur kekeluargaan dan kegotong royongan. Sudah paham semuanya? Sudah. Makna-makna dari kelima sila Pancasila. Oke, kita lanjut ya. Iya. Masih semangat kan? Oke, lanjut. Nah, kemudian kelima sila Pancasila akan mempunyai simbol masing-masingnya. Jadi di masing-masing simbol itu memiliki arti yang berbeda-beda. Di sini yang pertama, itu simbolnya apa ya? Kira-kira sila pertama? Bintang. Yang kedua? Rantai. Yang ketiga? Memberi. Yang keempat? Kelima. Oke. Artinya untuk yang bintang adalah mengartikan cahaya kerohanian dari Tuhan yang dipancarkan kepada setiap manusia. Kemudian yang kedua, gambar rantai mencerminkan bangsa Indonesia saling terikat erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan. Kemudian yang ketiga, merupakan pohon besar yang kuat, dapat tumbuh dengan baik dan tahan lama, sehingga dianggap sebagai wujud kekuatan, keberlanjutan dan ketahanan. Kemudian yang keempat, kepala banteng mencerminkan kekuatan rakyat Indonesia dan mengutamakan musyawarah atau berdiskusi untuk melahirkan sebuah keputusan. Kemudian yang terakhir, merupakan hasil bumi yang menjadi sumber dasar kehidupan masyarakat Indonesia, yakni pangan dan papan. Oke. Oke, kira-kira dari kelima sila tadi, ada yang mau menyebutkan nggak contoh pengamalannya? Sila yang pertama, coba apa ya? Rajin beribadah. Kemudian Menghormati yang sama-sama. Tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Kemudian sila yang kedua, Berlaku adil adil. terhadap setiap orang. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Yang ketiga, kita harus kita tanah air. Kemudian yang kedua, rela berkorban. Yang ketiga, Keberagaman. yang sila keempat, Musyawarah. Kemudian kemudian yang terakhir, Menghargai pendapat orang lain. Nah, sila yang kelima, adil. Menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan juga kita harus membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita kalau hidup bermasyarakat atau dimanapun kita berada, kita harus selalu mengamalkan sila-sila Pancasila. Kita harus ikut serta untuk mengamalkan sila-sila Pancasila. Baik, selanjutnya Baik, anak-anak masih fokus? Masih. Dari yang disampaikan Bu Kiki tadi, Bu Kiki sudah menyampaikan apa saja? Pancasila, simbol Pancasila, Amalannya. makna Pancasila. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang Pancasila supaya anak-anak merasa lebih dekat dengan Pancasila dan apa sih fungsi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga Indonesia. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan lambangnya yaitu bintang emas. Sila pertama ini memiliki makna bahwasanya Pancasila mengajarkan kita untuk percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti yang tadi disampaikan oleh teman kalian, Mbak Farah, kita tidak boleh memaksakan agama dan kehendak kepada orang lain. Nah, apa sih penerapan dari sila pertama ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Contohnya seperti apa? Berdoa sebelum memulai kegiatan. Nah, anak-anak kalau mau makan doa apa enggak?
berbeda agama saat mereka sedang beribadah sebagai bentuk penghormatan kita terhadap teman-teman yang berbeda agama. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambangnya yaitu rantai. Sila kedua ini mengajarkan kita untuk menghargai sesama manusia, bersikap adil dan berperilaku dengan sopan. Penerapan sila kedua dalam kehidupan sehari-hari ini yang pertama seperti memperlakukan semua orang termasuk teman, tetangga, keluarga, kakak adik itu harus dengan adil dan tidak diskriminatif. Selanjutnya yaitu menolong teman yang sedang kesulitan. Jadi ketika temannya sedang dalam kesulitan atau sedang tidak paham pembelajaran yang disampaikan guru, teman-teman bisa mengajarkan teman yang lainnya tapi tidak boleh memberi jawaban. Lalu ada bersikap sopan tentunya dan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Guru itu harus dijaga kesopanannya. Selanjutnya sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia dan lambangnya yaitu pohon beringin. Nah, apa sih mana dari sila ketiga seperti yang telah disampaikan Bu Kiki tadi? Loh, gak ada yang ingat. Jadi mana dari sila yang ketiga ini yaitu mengajak kita untuk betul sekali cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa. Penerapan dari sila ini yaitu seperti bekerja sama dengan teman-teman saat ada kegiatan sekolah, mau kerja bakti. Iya, bisa. Lalu ada saat kerja kelompok. Kerja kelompok itu kita nggak boleh hanya memberikan tugas itu kepada teman kita yang kita kira dia lebih bisa, itu nggak boleh. Gunanya kerja kelompok adalah supaya kita melatih kerjasama. Lalu ada menghormati perbedaan suku, agama dan juga budaya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambangnya kepala banteng. Dan maknanya yaitu mengajarkan kita untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan harus mendengarkan pendapat orang lain. Kita tidak boleh kekeh dengan pendapat kita sendiri. Lalu penerapannya dalam kehidupan seperti adalah musyawarah dalam kelas. Nah, apa nih musyawarah dalam kelas? Contohnya ketua. Ya, betul. Siapa ketuanya di sini? Oh, masih ya. Lalu ada mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi dan menghargai pendapat tersebut. Jadi kalau ada pemilihan ketua kelas, ada diskusi, kita tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, itu tidak baik. Lalu sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namanya yaitu padi dan kapas. Sila ini memiliki makna bahwasanya kita diajarkan untuk bersikap adil dan peduli kepada sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Penerapannya dalam kehidupan seperti membantu teman yang kurang mampu, berbagi alat tulis atau makanan dengan teman yang membutuhkannya, itu adalah perbuatan yang menggambarkan sila kelima Pancasila. Lalu ada tidak bersikap pilih kasih. Kita tidak boleh memilih teman hanya karena perbedaan ekonomi, gender dan sebagainya, itu tidak boleh. Kita harus berteman dengan semuanya. Oke, selanjutnya setelah Ibu menyampaikan materi tadi mulai dari Bu Kiki, kira-kira sudah paham apa itu makna sila Pancasila? Apa makna sila yang pertama? Berarti tadi Bu Kiki menjelaskan ini tidak didengarkan. Lalu contoh penerapan sila kelima apa? Memberikan bantuan. Nah, Ibu harap dari materi yang telah Ibu sampaikan dan disampaikan Bu Kiki tadi, anak-anak bisa memahami dan mengingat betul mengenai Pancasila, simbol, makna dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak. Halo teman-teman, anak masih semangat gak ini? Masih. Semangat ini gimana ini? Udah siang Pak, ngantuk. Lapar. Ngantuk, Pak, Ya, habis ngantuk. ini istirahat, habis ini coma. Anak-anak, ini kan sudah selesai materinya. Kali ini Bapak mau melanjutkan dengan mengerjakan RKPD secara
berkelompok ya. Sebelumnya satu kelasnya ada berapa anak? 100. Berhitung ya? Berhitung dulu. Nggak usah berhitung, Bapak. 1. Bentar. Berhitungnya gini. 20. Berhitungnya gini. 1 sampai angka 5, nanti hitungan kelima kembali lagi ke 1, 6. Ayo Mas. 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 3. Udah. Nah, ini kan ada 5 kelompok ya. Jadi satu kelompok akan mendapatkan LKPD dan nantinya setiap kelompok harus diskusikan dengan teman satu kelompok. Paham, Bapak. Ini didiskusikan ya teman-teman, ini nanti ada arahan dari Bapak untuk pengerjaan LKPD-nya. Baik Pak. Lo harus mau, yang temennya mau ngerjain lo, malah makan kamu. Mana-mana, Pak. Nah, baik anak-anak, untuk pengerjaannya lihat ini ya, pada halaman 1. Perhatikan flashcard tentang sila Pancasila di bawah ini. Jadi nanti kalian gunting kertas kecil yang sudah saya bagikan, kemudian ditempelkan ke flashcard ini ya. Tempelkan, disesuaikan dengan seperti sila pertama apa simbolnya, terus sila kedua apa simbolnya, dan seterusnya. Terus nanti kalian menulis seperti bunyi sila pertama, tulis di sini, terus makna silanya ditulis di sini, dan contoh penerapan sehari-harinya. Untuk waktu pengerjaannya 5 menit. Bapak, kasih dulu ya. 5 menit buat coba sampai 9. Terus oh iya ya, ini ya. Belum dapat tapi selesai ngerjain enggak. Nanti Bapak minta untuk 5 kelompok, satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan teman-teman kelompok. Bisa dikerjakan mulai sekarang ya. 5 menit seperempat. Baik anak-anak sudah semua ya? Terlalu 5 menit lebih seperempat ini. Seperempatnya buat dulu. Breaking.
Ayo, teman-teman. Mas Zaki, ayo. Kamu dari tadi. Ayo. Lo barisan dapat Pak. Oh, Capek, Pak. ada ya? Ya. Belum Pak, belum. Sudah ya? Mas Zaki, jangan karena tadi ngobrol sama Mas Zaki. Zaki tepuk tangan yuk 5 menit. Sudah lewati Zaki. Biasanya apa, Pak? Aduh, mata biasanya. Baik anak-anak, untuk sambil menunggu kelompoknya Zaki masih lama ini nanti tunggu presentasinya ya. Ya, siap, Pak. Saya tunggu ya presentasinya. Ya. Saya minta satu kelompok secara kata sendiri. Saya kata sendiri yang mau presentasikan. Nah, saya mau kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, bentar. Ayo, Zaki, sudah dulu, ayo. Kamu jadi dulu Pak Bawel. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 2. Untuk yang pertama, di sini ada sila pertama, lambangnya bintang, bunyi sila ketuhanan yang Maha Esa, makna sila menjalin toleransi, contoh penerapan sehari-hari adalah rajin beribadah. Untuk sila kedua, lambangnya rantai, bunyi silanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila saling mencintai dan contoh penerapan sehari-hari berlaku adil. Kemudian untuk sila ketiga, gambar pohon beringin. Bunyi silanya persatuan Indonesia. Makna silanya menempatkan persatuan bangsa. Contoh penerapan sehari-hari adalah cinta tanah air. Kemudian sila keempat, lambangnya kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna silanya memiliki asas kekeluargaan. Kemudian contoh penerapan sehari-harinya adalah musyawarah untuk mufakat. Terus sila kelima. Sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna silanya mengembangkan perbuatan adil. Dan contoh penerapan sehari-harinya adalah membantu orang yang sedang kesusahan. Baik, sangat bagus sekali. Ini kayaknya kelompok 2 dari tadi memperhatikan ini dan juga sudah. Sekarang saya latihan dengan kelompoknya Mas Zaki. Bos, kalau nanti saya tunjuk dari sini ya. Saya tunjuk. Sila pertama, coba dengan simbol apa? Sila pertama bintang. Apa? Bintang. Oke, bunyi sila. Bunyi sila. Jadi tadi kamu sudah memperhatikan ini ya. Bunyi sila.
Bunyi sila pertama. yang Maha Esa. Makna. Makna jalannya apa? Dan mengganggu jamaah. Ini besok saya privat lagi. Saya privat lagi dari asal mana? Thailand. Manado. Ya udah, anak. Untuk pengerjaan KPD sudah selesai dan untuk hasilnya cukup sangat baik. Saya sekarang menjawab. Woi, breaking teman-teman. Breaking anak-anak, ayo. Zaki, sama kamu sendiri, ayo breaking. Zak, ayo. Zaki, LAPD-nya sudah dikumpul, Zaki. Ayo, breaking dulu anak-anak. Ayo, woi. Ayo. Ini yang breaking dulu gimana biasanya? Oh iya, saya bilang. Nah, gini. Tepuk semangat. Semangat. Dari tadi yang semangat sendiri pasti Zaki. Saya suka dia meskipun tidak memperhatikan kita semangat sendiri. Oke, baik anak-anak, sekarang kita bakal melakukan evaluasi. Nah, di sini evaluasi ini berguna untuk mengetahui apa anak-anak Bapak sih seberapa paham sih anak-anak Bapak tentang materi yang dijelaskan tadi. Nah, di sini Bapak ada soal menggunakan workflow. Jadi nanti Bapak akan menunjuk 10 anak untuk maju untuk mengerjakan secara bergantian ya. Ada yang mau maju nggak nih? Siapa dulu? Yang deket dulu ya. Ya. Ayo nomor berapa? 5 ya. Ayo kita lihat apa soalnya. Soalnya Pancasila terdiri dari berapa sila? 5. Kita lihat kita jawabannya betul. Simbol pohon beringin dalam Pancasila Berapa? tahu. Sila ketiga. Ayo Mbak Intan mau nomor berapa? Warna negara Indonesia apa? Garuda. Garuda. Betul. Ada yang mau maju nggak nih? Ayo anak-anak. Zaki aja. Kalau nggak ada yang mau maju, Bapak tunjuk ya. Zaki. Ayo. Zaki. Zaki. Ayo
Tinggal nomor 1, 2, 3, 4, 6 sampai 10. Mau nomor berapa? Oke, nomor 1. Soalnya adalah sikap adil kepada semua teman sesuai dengan sila keberapa? Berapa? 5. Ayo kita lihat. Yes. Nomor berapa? Nomor 2. Contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari adalah Oke, kita lihat jawabannya. Betul juga. Oke, baiklah, nomor berapa? 3. Ya, kita lihat jawabannya. Sikap menghormati teman yang berbeda suku dan budaya mencerminkan sila berapa? Ayo. 3. Sisa 3 lagi. Siapa ya? Saya mau. Oke, silakan. Soalnya contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua. A. Menghormati teman yang berbeda agama. B. Bermusyawarah dengan dalam mengambil keputusan. C. Menghargai pendapat orang lain. D. Gotong royong membersihkan lingkungan. Ayo, gimana? Manusianya ambil B. B. Kita lihat jawabannya. Ya. Ayo, tinggal 2 lagi. Siapa yang mau? Ayo, enggak, 5 lah. Tinggal 6, terus aku maju mobil. Ayo, apa? Soalnya contoh penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari yang mana jawabannya? Ayo kita lihat jawabannya. Apa benar? Betul. Satu lagi, siapa nih kira-kira? Siapa ya? Siapa ya? Ayo, Bagiska. Ya, betul. Ya, tinggal nomor 6 ya sisanya. Soalnya contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua, menghormati teman, yang B bermusyawarah, yang C menghargai, dan yang D gotong royong. Ayo, menghormati, bermusyawarah, menghargai, apa gotong royong? Menghormati, bermusyawarah, menghargai, sama gotong royong. Dua, yang mau bermusyawarah kita lihat. Ya, salah. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak. Antusias mengerjakannya ya. Terima kasih kembali. Oke anak-anak, sepertinya tadi kalian semangat banget ya buat mengerjakan kuis dan tadi juga banyak yang benar, tapi yang salah nggak apa-apa. Namanya juga kita belajar bersama. Iya. Oke. Tadi ibu mau ngetes ya ini sebelum mengakhiri pelajaran. Tadi kita belajar